Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadli Rahman Basu selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit di kelas PTK Angkatan 2021. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang memprogram mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nurain Najibah dari kelas PTIKD Angkatan 2019 dari kelompok 3. Akan memoderator teman-teman sekalian dari kelompok 1 untuk pembahasan tentang aljabar boolean pada mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, kita perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aprianti dengan NIM 210209500025. Kemudian ada Ardianto dengan NIM 210209500002. Lalu ada Nur Suci Hairun Nisa dengan NIM 210209500003. Kemudian ada Muhsyamir Syafar dengan NIM 210209500024. Lalu ada Suci Rahmania dengan NIM 210209500022. Kemudian ada Nur Iksan dengan NIM 1929042024. Dan ada Syahrul Syafat dengan NIM 1829041021. Oke, untuk itu saya persilakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk membahas materinya. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian aljabar boolean. Jadi aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika. Jadi 3 operator logika itu berupa negasi, logika AND dan OR. Nah, selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input dan output digital, kita juga dapat menggunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Nah, selanjutnya ada definisi aljabar boolean. Nah, jadi misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator binar plus dan minus dan operator uner. Misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen berbeda dari B. Nah, maka tupel lebih besar dari B plus minus komplement 0 1. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C adalah elemen B, maka berlaku 4 aksioma, yaitu yang pertama ada identitas, seperti A tambah 0 sama dengan A komplement A kali 1 sama dengan A. Selanjutnya ada sifat distributif yang contohnya seperti A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Selanjutnya komutatif. Ya, contohnya seperti A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang selanjutnya adalah komplement. Seperti A tambah A komplement sama dengan 1 atau A kali A komplement sama dengan 0. Selanjutnya ada aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean 2 nilai terdapat B sama dengan 0 dan 1. Dan operator biner sama dengan 0 dan plus dan minus. Kemudian ada operator uner dan kaidah untuk operator biner dan operator uner sebagai berikut. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, keempat aksioma di atas dipenuhi. Selanjutnya ada ekspresi boolean. Jadi misalkan B plus minus dan komplement adalah sebuah aljabar boolean. Nah, suatu ekspresi boolean dalam B plus minus dan komplement adalah yang pertama setiap elemen di dalam B, yang kedua setiap peubah, yang ketiga jika E1 dan E2 adalah ekspresi. Nah,
ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kurang E2 dan E1 komplement adalah ekspresi boolean. Contoh 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A komplement kali B tambah C, dalam kurung B tambah C. Selanjutnya A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement tambah B komplement dan sebagainya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini bisa mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks. Kedua adalah sehingga bisa mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronnya. Selanjutnya adalah hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, itu ada identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya adalah dominasi, yaitu A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya adalah idempoten, yaitu A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Selanjutnya adalah involusi, yaitu A komplement dalam kurung komplement sama dengan A. Selanjutnya adalah komplement, yaitu A ditambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Selanjutnya adalah penyerapan, yaitu A ditambah A dikali B sama dengan A. Selanjutnya adalah A dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Selanjutnya itu adalah hukum-hukum aljabar boolean yang kedua. Itu ada komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, AB sama dengan BA. Selanjutnya adalah distributif, yaitu A ditambah dalam kurung BC sama dengan dalam kurung A ditambah B dalam kurung A ditambah C. Selanjutnya adalah A dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Lalu ada asosiatif, yaitu A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah C sama dengan C. A dikali dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dikali C. Selanjutnya adalah De Morgan, yaitu A ditambah dalam kurung A ditambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Dalam kurung AB komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Lalu selanjutnya adalah hukum 0/1, yaitu 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai fungsi boolean. Jadi fungsi boolean atau dapat juga disebut sebagai fungsi biner adalah pemetaan dari B ke B melalui ekspresi boolean dan dapat dituliskan sebagai fungsi f itu memetakan B ke B. Yang dalam hal ini B itu adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda atau order n tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan, sebuah fungsi boolean adalah f dalam kurung xyz sama dengan xyz ditambah x inverse dikali y ditambah y inverse dikali z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 yang memuat xyz ke himpunan yang beranggotakan 0 dan 1. Contohnya, 1, 0, 1 yang berarti x itu sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z itu sama dengan 1. Sehingga f dalam kurung 1, 0, 1 itu sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 inverse dikali 0 ditambah 0 inverse dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Dan yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contohnya, yang pertama adalah F, di mana F itu X, Y, dan Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen tambah X, Y, Z disebut SOP, atau setiap suku atau term disebut min term.
Contoh yang kedua, nilai G yaitu X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z balas kurung. Kemudian kurung selanjutnya X tambah Y aksen tambah Z aksen. Kurung selanjutnya X aksen tambah Y tambah X aksen. Kurung selanjutnya X aksen tambah Y aksen tambah Z, dimana itu disebut POS. Namun setiap suku atau term disebut max term, dan setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Selanjutnya yaitu dapat dilihat seperti gambar atau tabel, di mana nilai X bernilai 0 dan Y bernilai 0. Min termnya itu sukunya bernilai X aksen dan Y aksen, dan lambangnya M0. Kemudian max termnya sukunya yaitu X tambah Y dan lambangnya M0. Selanjutnya nilai X 0 dan Y 1. Min termnya suku X aksen Y. Kemudian lambangnya M1. Selanjutnya max termnya yaitu X tambah Y aksen. Kemudian lambangnya M1. Selanjutnya X1 dan Y0. Nilai min termnya itu suku XY aksen, lambangnya 2, M2. Nilai max termnya yaitu suku X aksen ditambah Y, kemudian lambangnya M2. Dan yang terakhir, nilai X sama dengan 1 dan Y 1. Nilai min termnya yaitu suku XY, kemudian lambangnya M3. Dan nilai max termnya yaitu suku X aksen ditambah Y aksen, dan lambangnya M3. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk teman saya membahas materi selanjutnya. Konversi antar bentuk kanonik, misalkan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 1, 4, 5, 6, 7, dan F pangkat 1 adalah fungsi komplement dari F0. F pangkat 1 dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0, 2, 3 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS. F pangkat 1 dalam kurung X, Y, Z sama dengan F pangkat 1 dalam kurung X, Y, Z pangkat balas kurung pangkat 1 sama dengan dalam kurung M0 tambah M2 tambah M3 balas kurung pangkat 1 sama dengan M0 pangkat 1 dikali M2 pangkat 1 dikali M3 pangkat 1 sama dengan buka balas kurung dalam kurung X pangkat 1 Y pangkat 1 Z pangkat 1 balas kurung pangkat 1 buka kurung X pangkat 1 YZ pangkat 1 balas kurung pangkat 1 buka kurung X pangkat 1 YZ pangkat YZ balas kurung pangkat 1 sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z dalam kurung X tambah Y1 Y pangkat 1 ditambah Z dalam kurung X tambah Y pangkat 1 ditambah Z pangkat 1 sama dengan M0, M2, dan M3 sama dengan 0, 2, dan 3. Jadi F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 1, 4, 5, 6, 7 sama dengan 0, 2, dan 3. Kesimpulan, MJ pangkat 1 sama dengan MJ. Contoh, nyatakan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0, 2, 4, 5, dan G dalam kurung
X, Y, Z sama dengan 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk SOP. Penyelesaian F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 1, 3, 6, 7. G dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan rangkaian logika. Namun untuk dapat membuat sebuah rangkaian logika, terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen pembentuk rangkaian logika, yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Adapun jenis-jenis gerbang logika dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Yang kedua ada gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Dan yang ketiga ada gerbang NOT atau inverter. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu pula sebaliknya. Adapun contoh penerapannya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, yaitu nyatakan fungsi f x, y, z sama dengan x, y tambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Adapun penyelesaiannya itu cara pertama, di sini kita memerlukan 2 buah gerbang N, di mana pada gerbang pertama kedua inputnya itu kita kasih x dan y, kemudian itu keluarannya akan berbentuk x, y. Kemudian di gerbang kedua, sama seperti yang gerbang pertama, kita inputkan x dan y, tetapi perbedaannya di sini itu pada input x kita tambahkan gerbang NOT, yang dimana nanti itu outputnya akan berupa x aksen y. Selanjutnya output dari gerbang pertama dan gerbang kedua kita masukkan ke input gerbang OR, yang dimana juga berfungsi sebagai penambah, sehingga menghasilkan xy tambah x aksen y. Selanjutnya untuk cara kedua dan ketiga dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya ada gerbang logika turunan. Gerbang logika turunan ini merupakan gabungan dari gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Yang pertama ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Kemudian ada gerbang XOR atau exclusive OR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output 0. Selanjutnya ada gerbang NOR, kemudian ada gerbang XNOR atau exclusive NOR. Gerbang ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output bilangan 1. Selanjutnya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Yang pertama itu di sini ada gerbang NOR, di mana inputnya itu x dan y, kemudian outputnya itu sama dengan buka kurung x tambah y tutup kurung aksen. Itu ekivalen dengan gerbang OR ditambah dengan gerbang NOT, di mana inputnya itu x dan y, kemudian input dari gerbang OR ini x tambah y, kemudian ditambah dengan gerbang NOT, maka outputnya sama dengan buka kurung x tambah y tutup kurung aksen. Kemudian yang kedua ada gerbang N, di mana inputnya itu berupa x aksen dan y aksen, maka outputnya itu sama dengan x aksen y aksen. Itu ekivalen dengan gerbang NOR, yang dimana inputnya x dan y, kemudian outputnya buka kurung x tambah y tutup kurung aksen. Kemudian yang ketiga itu ada gerbang OR, di mana inputnya x aksen dan y aksen, kemudian outputnya itu x aksen tambah y aksen.
itu ekivalen dengan gerbang NAND, di mana inputnya itu X, Y, kemudian outputnya buka kurung X, Y, tutup kurung aksen. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya, Muhammad Sahur Sapa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan sedikit tentang penyederhanaan fungsi boolean. Contoh, f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen. Disederhanakan menjadi f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan x aksen tambah y aksen. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara aljabar. Yang kedua, menggunakan peta Kernow. Yang ketiga, menggunakan metode Cohen-McCluskey atau metode tabulasi. Cara pertama yaitu penyederhanaan fungsi boolean terhadap penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Contoh, yang pertama, f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan x tambah x aksen y sama dengan dalam kurung x tambah x aksen tutup kurung tanda kurung x tambah y balas kurung sama dengan 1 kali dalam kurung x tambah y tutup kurung sama dengan x tambah y. Contoh yang kedua, f dalam kurung x, y, z tutup kurung sama dengan x aksen, y aksen, z tambah x aksen, y z tambah x y aksen sama dengan x aksen, y dalam kurung y aksen tambah y tutup kurung tambah x y aksen sama dengan x aksen, z tambah x z aksen. Contoh yang ketiga, f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y tambah x aksen, z tambah y, z sama dengan x, y tambah x aksen, z tambah y, z dalam kurung x tambah x aksen tutup kurung sama dengan x, y tambah x aksen, z tambah x, y, z tambah x aksen, y, z sama dengan x, y dalam kurung 1 tambah 2 tutup kurung tambah x aksen, z dalam kurung 1 tambah y sama dengan x, y tambah x aksen, z. Kemudian cara yang kedua itu peta Kernow. Peta Kernow ada terbagi atas 3, ada peta Kernow dengan 2 peubah, ada peta Kernow dengan 3 peubah, dan ada peta Kernow dengan 4 peubah. Yang pertama, peta Kernow dengan 2 peubah seperti gambar di bawah. Lalu peta Kernow dengan 3 peubah seperti gambar di samping. Lalu contoh diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Kernow. Nah, seperti pada tabel peta Kernow di bawah. Lalu peta dengan 4 peubah seperti pada gambar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan, NIM 1929904-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Yang pertama, pasangan dua buah satu yang saling bertetangga atau bersisian. Di sini kita memiliki fungsi wxyz sama dengan wxyz plus wxyz aksen. Di sini kita sederhanakan, kita memperoleh nilai. Di sini terdapat nilai 1 yang saling bersisian. Oke, kita sederhanakan itu dengan cara wxyz, maka kita hilangkan z-nya sehingga mendapatkan proses nilai wxy.
Oke, lanjut. Yang kedua, kuat atau 4 buah satu yang saling bertetangga. Di sini kita memiliki fungsi W, X, Y, Z dengan 4 nilai satu yang saling bersisian. 4 nilai satu yang saling bersisian ini terdapat pada baris WX11. Maka proses penyederhanaannya adalah fungsi WXYZ sama dengan WX. Oke, lanjut. Yang ketiga, oktet atau 8 buah satu yang bertetangga. Sebelum disederhanakan, fungsi ABCD sama dengan WXY aksen Z aksen plus WXY aksen Z plus WXYZ plus WXYZ aksen plus. Oke, dan itu selanjutnya sini terdapat 8 buah satu yang saling bersisian. Terdapat pada baris WX11 dan 10. Maka proses penyederhanaannya adalah kita tinggal ambil nilai W11-nya ini. Maka proses setelah disederhanakan fungsi WXYZ sama dengan W. Mungkin itu saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, itu materi terakhir, yaitu kondisi don't care. Nah, bisa kita lihat sendiri dari tabel contoh di bawah ini adalah don't care. Nah, kondisi don't care adalah menyederhanakan peta Kernaugh dengan don't care. 1. Semua nilai dan don't care X sama dengan 1 membantu kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1, termasuk tanda X tersebut. 2. Semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Nah, ini adalah contoh dari Kernaugh. Ya, mungkin bisa kita pahami sendiri. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pembahasan materi aljabar boolean pada mata kuliah matematika diskrit oleh teman-teman anggota kelompok 1. Nah, di sini saya simpulkan aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi-operasi logi atau logika. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet. Ada 3 operasi dasar, yaitu AND, OR, dan NOT atau komplement. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi, suatu tanda sama dengan, dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner konstanta 0 dan 1. Simbol-simbol operasi logik dan tanda kurung. Suatu fungsi boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi boolean merupakan daftar semua kombinasi angka-angka biner 0 dan 1 yang diberikan ke variabel-variabel biner dan daftar yang memperlihatkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Saya Nur Najibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.